Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Rozak selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan, teman-temanku senasib seperjuangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini membuahkan manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu tentang kata tanya dan bilangan pada bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Saya Aulianisa Al-Mu'awidah Al-Bukhari selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Cindy Nabila Wahyuning Tias dan yang kedua ada Utari Nurrahma. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Utari Nurrahma. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita awali pembahasan pada kali ini dengan mengetahui pengertian dari kata tanya atau kata istifham. Kata tanya atau kata istifham menurut bahasa berasal dari kata fahima yafhamu fahman, yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu dengan menggunakan hati. Sedangkan menurut Al-Hashimi, kata istifham yaitu al-istifhamu huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl, yang artinya istifham adalah mengharapkan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata istifham adalah kata tanya yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan harapan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Dalam jenisnya, kata istifham ini dibagi menjadi 11 kata. Yang pertama yaitu hamzah. Hamzah sendiri pada penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu tasawur adalah gambaran tentang mufrad atau jawaban yang bersifat mufrad. Dalam hal ini huruf hamzah langsung diiringi dengan sesuatu yang ditanyakan, di mana pada umumnya sesuatu yang ditanyakan tersebut mempunyai bandingan atau qarinah yang disebut setelah lafadz am. Contohnya pada kalimat Ali musafirun am Khalid. Dalam kalimat tersebut, sang penanya memiliki keyakinan bahwa yang melakukan perjalanan adalah antara Ali dan Khalid. Namun, penanya tidak mengetahui kepastiannya. Oleh karena itu, dalam pola istifham tersebut harus dikhususkan jawabannya, yaitu Khalid atau Ali. Yang kedua yaitu sebagai tasdik. Tasdik sendiri adalah menunjukkan terjadi atau tidaknya salah satu di antara dua perkara. Contohnya dalam kalimat hadirul amir. Nah, dalam kalimat tersebut dibutuhkan penjelasan tentang tetap dan tidaknya sesuatu, yaitu hadir atau tidaknya amir. Dan jawaban dari kalimat tersebut adalah berkisar antara ya dan tidak. Yang kedua yaitu hal. Penggunaan huruf hal dalam kalimat istifham hanya berfungsi sebagai tasdik, yaitu bertujuan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya sesuatu. Contohnya dalam kalimat hal ja'al amir, jawaban dari kalimat tersebut adalah ya atau tidak, na'am atau la. Dalam penggunaannya, hal dalam istifham juga dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sebagai basyitoh, bila untuk menanyakan wujud atau tidaknya sesuatu.
Contohnya, halil insanul kamil maujud, apakah ada manusia sempurna? Nah, dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa sang penanya ini menanyakan apakah manusia sempurna itu ada atau tidak. Yang kedua sebagai muraqabah, yaitu bila untuk menanyakan eksistensi sesuatu pada sesuatu. Contohnya, halil banati hasyas, apakah tumbuhan itu sensitif. Yang ketiga yaitu man. Kata ini berfungsi untuk menanyakan makhluk yang berakal. Contohnya, man huwa. Nah, pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa penanya ini menanyakan sesuatu atau seseorang yang hidup, apakah itu manusia ataupun hewan. Yang keempat yaitu ma. Kata ma ini berkebalikan dengan man yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Contohnya, malisrof, yang artinya apa hal yang berlebih-lebihan. Yang kelima yaitu mata. Mata dalam kaidah bahasa Arab berfungsi untuk menanyakan keterangan waktu, baik yang lalu maupun yang akan datang. Contohnya, mata ya'udul musafirun, kapan para musafir itu kembali. Yang keenam yaitu ayyana. Dalam kaidah istifham, kata ayyana berfungsi untuk menanyakan keterangan waktu yang akan datang secara khusus, di mana masa yang dimaksud merupakan masa yang secara spesifik dikategorikan bersejarah. Contohnya, yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Nah, dalam kata tersebut, penanya menanyakan kapan datangnya hari kiamat, dan hari kiamat tersebut dikategorikan sebagai sesuatu yang bersejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita awali pembahasan pada kali ini dengan mengetahui pengertian dari kata tanya atau kata istifham. Kata tanya atau kata istifham menurut bahasa berasal dari kata fahima yafhamu fahman, yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu dengan menggunakan hati. Sedangkan menurut Al-Hashimi, kata istifham yaitu al-istifhamu huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl, yang artinya istifham adalah mengharapkan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata istifham adalah kata tanya yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan harapan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Dalam jenisnya, kata istifham ini dibagi menjadi 11 kata. Yang pertama yaitu hamzah. Hamzah sendiri pada penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu tasawur adalah gambaran tentang mufrad atau jawaban yang bersifat mufrad. Dalam hal ini huruf hamzah langsung diiringi dengan sesuatu yang ditanyakan, di mana pada umumnya sesuatu yang ditanyakan tersebut mempunyai bandingan atau qarinah yang disebut setelah lafadz am. Contohnya pada kalimat Ali musafirun am Khalid. Dalam kalimat tersebut, sang penanya memiliki keyakinan bahwa yang melakukan perjalanan adalah antara Ali dan Khalid. Namun, penanya tidak mengetahui kepastiannya. Oleh karena itu, dalam pola istifham tersebut harus dikhususkan jawabannya, yaitu Khalid atau Ali. Yang kedua yaitu sebagai tasdik. Tasdik sendiri adalah menunjukkan terjadi atau tidaknya salah satu di antara dua perkara. Contohnya dalam kalimat
hadirul amir. Nah, dalam kalimat tersebut dibutuhkan penjelasan tentang tetap dan tidaknya sesuatu, yaitu hadir atau tidaknya amir. Dan jawaban dari kalimat tersebut adalah berkisar antara ya dan tidak. Yang kedua yaitu hal. Penggunaan huruf hal dalam kalimat istifham hanya berfungsi sebagai tasdik, yaitu bertujuan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya sesuatu. Contohnya dalam kalimat hal ja'al amir, jawaban dari kalimat tersebut adalah ya atau tidak, na'am atau la. Dalam penggunaannya, hal dalam istifham juga dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sebagai basyitoh, bila untuk menanyakan wujud atau tidaknya sesuatu. Contohnya, halil insanul kamil maujud, apakah ada manusia sempurna? Nah, dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa sang penanya ini menanyakan apakah manusia sempurna itu ada atau tidak. Yang kedua sebagai muraqabah, yaitu bila untuk menanyakan eksistensi sesuatu pada sesuatu. Contohnya, halil banati hasyas, apakah tumbuhan itu sensitif. Yang ketujuh yaitu kaifa. Kata kaifa dalam kaidah istifham berfungsi untuk menanyakan keterangan keadaan. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 41 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, yang artinya, dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seseorang saksi dari setiap umat. Yang kedelapan yaitu aina. Kata ini berfungsi untuk menanyakan keterangan tempat. Contohnya ainat tabib. Dalam kata ini menunjukkan bahwa penanya menanyakan di mana keberadaan dokter. Yang kedelapan yaitu anna. Kata anna memiliki tiga makna sekaligus, yaitu bagaimana, dari mana, dan kapan. Contohnya, ya Maryam, anna laki hada. Dalam kalimat tanya tersebut, kata anna memiliki arti dari mana. Yang ke-10 yaitu kam. Dalam kaidah istifham, kata ini berfungsi untuk menanyakan keterangan jumlah. Contohnya, kam labistum, yang artinya berapa lamakah kamu tinggal. Yang ke-11 yaitu ai. Kata ini berfungsi untuk menanyakan dan menghendaki perbedaan antara dua hal. Contohnya, ayul fariqaini khairum maqaman, yang artinya manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, slide selanjutnya yang akan diterangkan oleh saya, Sini Nabila Wahyuning Tias, yaitu tentang pengertian adat. Al-adat secara etimologi berarti al-ihsa atau hitungan. Sedangkan secara istilah, adat adalah yang menunjukkan kepada daftar atau jumlah beberapa sesuatu. Al-adani dinamakan al-adat al-asliyah. Terkadang juga adat itu menunjukkan posisi sesuatu daftar tingkatan. Al-adat ini dinamakan al-adat tarbiyah. Dr. Ramel Badi Yakub mendefinisikan al-adatu huwa ma dallu ala raqmul ma'dudi, yang artinya al-adat adalah sesuatu yang menunjukkan terhadap hitungan atau bilangan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya sampai
sampai ujung hitungan angka yang tak terhingga. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis adat. Yang pertama, al-adat al-asli, yaitu apa yang menunjukkan terhadap jumlah sesuatu yang dihitung. Adat asli ini ada 4 macam. Yang pertama, mufrad. Mufrad ini mencakup bilangan dari wahid sampai asyroh, termasuk juga dan serupa seperti al-milyuri dan milyari, milyuni dan al-milyari. Yang kedua, murakkah, mencakup bilangan dari ahada asyar sampai tis'ata asyar. Yang ketiga, uqud, yaitu bilangan salasuna, isruna sampai tis'auna. Yang keempat, ma'ruf, dari bilangan wahida wa isruna hingga tis'ata wa tis'auna. Jenis yang kedua yaitu al-adat at-tartibi, yaitu yang pertama mufrad, dari awal sampai asyir. Yang kedua, murakkab, dari hadiya asyara sampai tasi'a asyara. Yang ketiga, uqud, dari asyruna sampai tis'auna, dan mengikat juga alafal milyuna dan al-milyar. Yang terakhir, ma'ruf, dari hadiya wa asyruna sampai wa tis'auna, tasi'a wa tis'auna. Kemudian selanjutnya yang akan diterangkan oleh Mbak Aulia. Baik, selanjutnya mengenai contoh-contoh kata tanya dan kata bilangan ya pada bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Nah, tapi perlu kalian ketahui, adapun bahasa Arab Amiyah adalah bahasa yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari yang berbentuk informal atau non-formal. Bahasa ini lebih sering disebut dengan bahasa pasaran gitu. Menurut Emil Badi Yaakob, bahasa Amiyah dikenal juga dengan al-lahjah, adalah bahasa yang digunakan dalam urusan biasa atau tidak resmi dan yang diterapkan dalam keseharian atau bahasa gaul. Bahasa Arab Amiyah ini tidak dapat dilepaskan dari bahasa Arab Fusha. Selain itu, bahasa Arab ini pun tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah atau tata bahasa Arab yang resmi. Untuk kata tanya bahasa Arab Fusha dan Amiyah sudah tertera pada tabel di atas ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri dan itu ada beberapa contoh kalimatnya juga. Perbedaan lainnya di antara bahasa Arab Fusha dan Amiyah adalah dari segi pengucapan dan logat. Tidak jarang bahasa Amiyah ini masih sering muncul ketika penutur asli berkomunikasi menggunakan bahasa Arab Fusha. Karena memang adanya kebiasaan penggunaan bahasa Amiyah dalam keseharian dan adanya kedekatan atau kemiripan bahasa Amiyah dengan bahasa Fusha itu sendiri. Berikut contoh beberapa ungkapan bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah seperti tabel yang tertera di atas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an anadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.